Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kuliahan manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya untuk bisa kembali mengikuti perkuliahan manajemen sumber daya manusia. Lalu hari ini saya akan memberikan materi yang menarik ya dalam perkuliahan kelas kerja, dan ini juga terdapat dalam PPS masa kuliah ya. Yaitu motivasi kerja ya, itu semuanya timbul dari dalam diri kita ya. Dan pastinya juga karena ada doa yang selalu mengiringi setiap langkah kita. Kita saling membutuhkan, karyawan membutuhkan kita juga membutuhkan perusahaan. Jadi kita saling terintegrasi, saling terhubung. Kemudian ada fasilitas, lalu ada teamwork yang terkoordinasi dengan baik. Jadi dalam kita bekerja itu pasti ada namanya tim, satu tim. Kita tidak bekerja sendiri, kita tidak bekerja di situ hanya seorang diri, tetapi ada orang lain yang bersama kita di dalam kantor itu ya. Pegawai, staff ya, kita punya keinginan, ada kebutuhan, ada keinginan. Kita ingin bekerja bagus ya. Kemudian kita ingin bisa misalkan kalau kita masih jadi pegawai kontrak, kita ingin menjadi pegawai tetap. Kita ingin bekerja di situ untuk jangka panjang, bukan hanya jangka pendek ya. Kemudian keinginan saya apa? Saya ingin misalnya melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Saya menabung ya, atau saya cepat-cepat menyelesaikan studi saya. Kemudian saya lanjut lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian apalagi keinginan karyawan yang lain? Saya misalnya saya pengen beli mobil, saya pengen beli rumah ya. Saya pengen, yang intinya saya pengen membahagiakan keluarga saya, orang tua saya ya. Itu semuanya jadi ada motivasi kita untuk melakukan sesuatu, ada dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena kita memiliki keinginan, dan keinginan ini yang mendorong kita untuk melakukan. Ini kita termotivasi. Kemudian ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik berarti ada feedback dari teman lawan bicara kita ya. Kita memiliki komunikasi yang baik dengan siapapun di kantor ya, dimana kita bekerja bersama ya. Ini berikutnya ada dream. Kalau dream itu berarti apa? Mimpi. Kita bermimpi ya. Semua orang punya mimpi. Nah, nggak apa-apa kita punya mimpi ya. Kita berkhayal pengen seperti ini, pengen seperti itu ya. Saya mau seperti ini. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, kita juga mau seperti itu. Tidak apa-apa ya. Dan dream itu atau mimpi itu yang akan mengiringi kita untuk melakukan banyak hal untuk bisa mencapai mimpi itu. Ya, jadi bermimpilah setinggi mungkin. Seperti ilustrasi di sini bahwa ini adalah puncak gunung. Ya. Kalau gunung tertinggi di dunia mana? Seperti Everest ya. Nah ini salah satu pendaki. Jadi ini diibaratkan bahwa jangan takut untuk bermimpi ya. Dan jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian impikan. Saya mau bertanya, apa sih pentingnya motivasi kerja? Pentingnya motivasi kerja. Pertanyaan yang bisa bagus ya. Jadi motivasi kerja, motivasi hidup ya. Sebenarnya tujuannya itu hampir sama. Nah, motivasi itu adalah dorongan ya dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Jadi semua hal-hal yang bersifat positif yang membuat kita pengen melakukan sesuatu itu lebih baik ya. Ada yang mendorong kita, ada yang mempush kita untuk melakukan itu ya. Dan sebenarnya motivasi ini juga menjadi penyemangat buat seseorang. Kalau kita punya semangat motivasi, pasti kita punya semangat ya
Sebaliknya, kalau kita tidak punya motivasi dalam motivasi kita dalam melakukan hal apapun, pasti kita jadinya kurang semangat ya. Jadi tidak punya dorongan untuk melakukan banyak hal. Nah, ini. Dan jadi pandangan motivasi dalam organisasi, kita bisa lihat dari ilustrasi ada seorang laki-laki ya berpakaian rapi, dasi, kemudian memakai jas, sepatu, kemudian memakai koper ya. What motivates your place? Nah, depannya ini ada 3 gambar, kelihatan ya. Paling di atas itu money ya. Kemudian bawah-bawahnya ini lalu ada time, ada waktu. Jadi motivasi kita untuk bekerja itu ya bisa kita lihat. Ini seperti ingin meraih apa yang menjadi motivasi dia dalam bekerja ya. Jadi dalam bekerja itu macam-macam motivasi seseorang ya. Pastinya yang paling penting itu adalah karena kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari ya. Karena kalau kita bekerja, ada pertanyaan yang muncul pada saat kita melakukan wawancara kerja, apa motivasi Anda bekerja? Itu yang sering sekali ditanyakan. Nah, motif seseorang bekerja itu banyak ya. Dan salah satunya itu karena saya ingin memenuhi kebutuhan saya. Nah, saya mencari uang ya. Karena uang itu tidak datang sendiri, tidak dalam sendiri ke kantong saya ya. Itu harus saya cari. Dengan cara apa ya? Dengan cara saya bekerja. Nah, kemudian so let me find out before the run away. Jadi lakukanlah segala sesuatunya itu sebaik mungkin ya. Kalau kita berada dalam satu pekerjaan, lakukan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian ada beberapa sini di sampingnya itu ada beberapa ada modal tradisional. Kemudian memberikan insentif, pastinya kalau kita sudah bekerja pasti kita perlu namanya insentif ya. Jadi itu sebagai balasan yang feedback dari apa yang kita sudah lakukan. Jadi ada hak, ada kewajiban kita. Kita sudah menyelesaikan kewajiban, jadi ada hak kita di situ menerima insentif. Ya. Kemudian model hubungan manusia. Dari dalam pekerjaan itu pasti kita saling bekerja sama satu sama lain ya. Ada yang bekerja kita, ada yang kita ya, kita berkomunikasi. Kemudian kebutuhan sosial karyawan. Jadi apa yang menjadi kebutuhan sosial karyawan itu tadi kita saling komunikasi, bekerja sama dalam tim. Kalau kita diberikan pekerjaan, kita menyelesaikan pekerjaan itu sebaik mungkin. Kemudian model sumber daya manusia. Jadi dalam satu perusahaan itu kita akan menemukan orang yang berbeda-beda satu sama lain. Juga orang itu tidak sama. Ya. Nah, disinilah bagaimana tugas kita sebagai seorang individual, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan berbagai macam karakter dan tipe teman-teman yang ada dalam organisasi kita. Gitu. Kemudian ada tanggung jawab akan kita lakukan. Hari ini pekerjaan kita selesai, waktu akan cukup sampai itu saja. Next berikutnya akan ada lagi pekerjaan baru, ada lagi tanggung jawab baru yang diberikan kepada kita. Jadi pekerjaan itu tidak stop sampai ke pada hari itu saja. Satu pekerjaan kita selesaikan, ada lagi pekerjaan baru yang menunggu kita. Lebih berlanjut lagi ke materi berikutnya selanjutnya. Saya Ibu. Ya, Astrid. Apakah hakikat dari motivasi kerja itu sendiri? Hakikat dari motivasi kerja. Iya Ibu. Ada barangkali yang mau membantu menjawab apa hakikat dari motivasi? Ada ya. Jadi hakikatnya itu, nah ini sebenarnya sudah ada di sini ya. Jadi hakikat atau tujuan dari motivasi salah satunya itu adalah pencapaian tujuan. Tadi pencapaian tujuan itu berarti seseorang itu bisa mengembangkan kemampuannya, bakatnya ya, keterampilan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu hal ya. Jadi contohnya kalau di kantor ya, kalau kita mendapatkan satu kabar baik ya, kemudian gaji kita selalu kita terima tepat waktu,
itu pastinya adalah sesuatu yang baik ya, dan menjadi dorongan positif bagi seseorang pegawai atau karyawan untuk mau melakukan pekerjaannya. Artinya di sini saling melengkapi ya, di mana perusahaan sudah memenuhi kewajibannya dan pegawai juga sudah memenuhi sudah dipenuhi haknya di sini ya. Jadi saling memberi dan saling melengkapi, berarti sudah ada keseimbangan dalam diri seseorang itu. Apalagi karena adanya pengakuan ya. Artinya kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan baik ya, kita diberikan apresiasi ya, kita diberikan reward, kita diberikan bonus. Nah, itu juga menjadi motivasi seorang untuk bekerja. Ada dorongan positif dalam dirinya. Kenapa? Karena kita merasa dihargai ya. Kita senang karena kalau kita melakukan pekerjaan itu tidak begitu saja, karena ada penghargaan yang diberikan buat kita ya. Kita sendiri menyeimbangkan potensi seseorang dalam diri seseorang itu untuk menjadi lebih baik lagi, dan tentunya ada dorongan dari dalam dirinya ya. Bisa kita lihat di sini motivasi kerja ya. Jadi motivasi kerja itu menunjuk pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar diri individu, seperti diri kita sebagai individu, yang menyebabkan adanya keragaman dalam intensitas, kualitas, arah, dan namanya perilaku kerja. Ya, jadi semuanya saling terkait ya, adanya keragaman satu sama lain. Nah, motivasi di sini boleh dikatakan juga ada pendorong ya. Jadi ada dorongan yang mengakibatkan seseorang itu atau anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuannya dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menggunakan kewajibannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dicapai. Jadi kita pagi-pagi bangun pasti kita punya motivasi ya. Saya mau ngapain hari ini ya. Karena adanya tujuan itu, makanya kita termotivasi untuk melakukan sesuatu. Misalkan kita sudah menyelesaikan tugas kita, nah, pasti kita ada motivasi ya untuk berangkat ke kampus ya, karena kita sudah menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen kita. Apalagi misalkan ada satu pekerjaan kita diberikan, kemudian pekerjaan itu kita bisa selesaikan dengan baik ya. Nah, itu berarti satu motivasi, dorongan buat kita untuk bisa datang ke kantor. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan lagi satu pekerjaan. Jadi kita merasa ada kepuasan sendiri dalam diri kita bahwa pekerjaan ini bisa kita selesaikan. Lebih lagi kalau pekerjaan itu mendapatkan apresiasi dari pimpinan ataupun dari rekan-rekan kerja kita di kantor ya. Kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Baik, untuk pengalaman saya belajar di Universitas Islam Makassar ini, cara menyampaikan dosennya itu sangat baik, menjelaskan materi dengan jelas secara sistematis, dan ketika menjelaskan materi itu selalu diselingi dengan cerita pengalaman. Untuk kesan-pesan saya mengikuti pertukaran mahasiswa mereka ini, saya di sini banyak belajar tentang budaya Makassar, dan saya juga sudah memiliki makanan khas Makassar yaitu coto, dan saya juga sudah berkunjung ke tempat pembuatan cotonya langsung, dan saya juga sudah mencicipi minuman khas Makassar yaitu salah satunya sarabas, dan sudah berkunjung ke tempat pembuatan langsung juga. Cerita tentang pengalamannya dari kota ini, ada di kota Makassar, kota Daeng ya, sudah banyak sekali yang sudah dipelajari, ditemui ya, termasuk makanan-makanan khasnya, tempat-tempat yang sudah dikunjungi ya, dan kemudian sudah belajar bagaimana budaya
salah satunya. Ya, sehat selalu, selalu bahagia dalam melakukan hal apapun, sehingga kita selalu termotivasi, selalu mendorong untuk melakukan hal-hal baik dalam hidup ini. Ya, kalau kita belum mampu untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita juga lakukan, jangan berhenti sampai di situ saja, tetap berubah strateginya, bisa meraih apa yang kita inginkan itu. Ya, baik, Ibu akhiri. Terima kasih yang sudah ikut perkuliahan pada hari ini. Sehat selalu, tetap semangat ya. Dan sampai ketemu lagi untuk perkuliahan berikutnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.